Halo semuanya yang di rumah, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Medel Kiano, biasa dipanggil Deki. Saya adalah guru kimia di SMA Kristen Kalam Kudus, tetapi pada saat ini saya sedang off karena lagi persiapan untuk S2. Saya tahu bahwa di masa pandemi corona ini, kalian sangat sulit sekali untuk belajar. Bahkan kalian merasa bahwa beban kalian tuh banyak sekali. Tapi ingat, orang yang bersemangat dapat menanggung bebannya. Bahkan pelajaran sesulit apapun dapat dimengerti oleh orang yang bersemangat. Tapi kalau kalian sudah tidak semangat, pelajaran semudah apapun tidak akan mudah kalian mengerti. Jadi, yuk kita sama-sama semangat buat belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang proses ikatan kimia dengan struktur Lewis. Kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menggambarkan struktur Lewis dari satu unsur atau gabungan unsur-unsur dalam pemakaian bersama elektron. Kalian tahu kan, molekul oksigen itu yang biasa kita hirup setiap hari, itu terdiri dari dua molekul yang terbentuk melalui proses ikatan kimia. Nah, begitu juga kursi, meja, itu terdiri dari karbon dan hidrogen yang juga tergabung atau terbentuk melalui proses ikatan kimia. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mereka berikatan. Itu sangat menarik. Yuk, terus simak videonya. Nah, kita harus tahu dulu tujuan dari unsur-unsur itu berikatan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kestabilan seperti pada gas mulia. Kestabilan itu apa sih? Dalam ilmu kimia, kestabilan itu artinya tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Atau di alam, dia terdapat sebagai unsur tunggal. Ini hanya dimiliki oleh unsur-unsur golongan 8A yang dikenal dengan nama gas mulia. Nah, kestabilan yang dimaksud adalah mereka mempunyai dua pasang elektron atau dikenal dengan nama duplet, dan 8 elektron yang dikenal dengan nama oktet. Oleh karena itu, unsur-unsur selain gas mulia akan berusaha untuk mencapai kestabilan dengan cara bereaksi dengan unsur lain. Cara yang dilakukan adalah yang pertama, serah terima elektron, atau yang kedua, pemakaian bersama elektron. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pemakaian bersama elektron yang dijelaskan dengan teori Lewis. Kenapa sih teori ini dinamakan teori Lewis? Dinamakan teori Lewis karena sesuai dengan namanya, nama penemunya yang berasal dari Amerika. Namanya adalah Gilbert Newton Lewis. Beliau inilah yang mengusulkan, menggambarkan elektron valensi dalam bentuk titik dan silang atau dot dan cross. Mari kita perhatikan contoh dari struktur Lewis dari dua unsur berikut ini. Yang pertama adalah hidrogen dan yang kedua adalah boron. Mari kita perhatikan sama-sama struktur Lewis dari dua unsur berikut ini. Pertama, kita buat dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Yang pertama adalah hidrogen 1. Nah, yang berikutnya kita lihat strukturnya adalah dot seperti ini, H. Dan yang kedua adalah kita buat boron 5B sama dengan 2 dan 3. Kemudian kita buatkan dotnya 1, 2, 3. Pertama-tama kita buat dulu struktur Lewis dari molekul oksigen. Caranya adalah kita buat dulu konfigurasi elektron dari O dengan nomor atom 8. Maka konfigurasinya adalah 2 dan 6. Kemudian kita buat struktur O dengan dot atau titik seperti ini. Kemudian kita buat oksigen yang satu lagi dengan struktur Lewis cross dengan jumlah elektron 6 seperti ini. Kemudian mereka masing-masing akan menyumbangkan 2 elektronnya untuk mencapai oktet. Maka struktur Lewis yang terbentuk adalah
ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian, kita akan melihat bahwa rumus kimia dari O2 adalah seperti ini. Itu kalau 2 unsur. Kalau 3 unsur gimana, Pak? Kan lebih sulit. Nah, di sini saya akan beritahu kalian cara untuk menggambar struktur Lewis yang lebih mudah. Step-stepnya adalah sebagai berikut. Ini contohnya adalah H2SO4. Yang pertama, kita buat dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Yaitu H, konfigurasinya adalah 1, sedangkan S 16, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 6, sedangkan O dengan nomor atom 8, maka konfigurasinya adalah 2, 6. Kemudian, kita menentukan atom pusatnya. Ciri-ciri dari unsur yang berperan sebagai atom pusat adalah memiliki atom tunggal dari senyawa itu. Jadi pada senyawa H2SO4, atom tunggal yang ada pada senyawa ini adalah S. Jadi kita tempatkan S pada posisi tengah seperti ini, kemudian dikelilingi oleh unsur berikutnya yaitu oksigen, mengelilingi S seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah hidrogen. Kemudian kita buat konfigurasi elektron. Cara membuat konfigurasi elektronnya adalah kita buat dari unsur yang paling luar yaitu H. Kemudian akan diikuti oleh O dan kemudian oleh S. Jadi yang kita sudah tahu bersama-sama, H mencapai kestabilan dengan cara duplet. Maka dia akan mendapatkan sumbangan 1 elektron dari O, dan H juga menyumbangkan 1 elektron. Jadi H di sebelah sisi kiri dan sisi kanan sama-sama mencapai duplet dengan cara ini. Kemudian kita lihat unsur oksigen, 4 unsur oksigen. Yang kita tentukan berikutnya adalah unsur yang berikatan dengan O, H, dan S. Maka kita lihat dia akan menyumbangkan 1 elektron. S menyumbangkan 1 elektron, O menyumbangkan 1 elektron. Sehingga terbentuk masing-masing ikatan tunggal. Seperti ini. Nah, yang kemudian kita lihat unsur O yang tidak berikatan dengan oksigen. Nah, kita lihat bahwa di bagian atas dan di bagian bawah, masing-masing unsur O memiliki 6 elektron valensi. Nah, kedua unsur ini akan menerima sumbangan 2 elektron dari S. Seperti ini, yang atas mendapat sumbangan 2 dan yang bawah mendapat sumbangan 2. Nah, yang seperti inilah yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Nah, setelah itu kita lingkari semuanya dan terbentuklah struktur Lewis dari senyawa H2SO4. Dengan cara yang sama, kalian dapat menggambarkan struktur Lewis dari senyawa NH3, H3PO4, ataupun HNO3. Itu dia pelajaran tentang teori Lewis. Menarik bukan? Bagaimana kalian mengetahui oksigen berikatan, nitrogen berikatan, ataupun H2SO4 atau asam sulfat berikatan. Nah, jadi dalam teori Lewis, unsur-unsur yang berikatan dilambangkan dengan titik dan silang. Mereka berikatan untuk mencapai kestabilan. Pembelajaran kita pada episode kali ini semoga bermanfaat buat adik-adik. Stay at home and stay healthy ya. God bless you.